Jemaat Maha Tuhan, agung dan mulialah Tuhan Allah. Dia telah melakukan perkara besar kepada kita. Karena itu, hiduplah dalam tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Kini, firman akan disampaikan dari Ulangan 6 ayat 1-9. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, Engkaulah sumber kebenaran, dan karena itu tuntunlah kami di jalan kebenaran-Mu berdasar pada firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Biar roh Tuhan yang menguasai hamba-Mu supaya firman dapat diberitakan dari dan di dalam tuntunan kuasa Tuhan. Demikian juga kepada semua yang mengikuti dimanapun mereka berada. Biar Roh Kudus yang akan menuntun supaya menemukan kehendak Tuhan dan melakukan itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu Bapa, hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1-9. Begini dikatakan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang ku perintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, kitab Ulangan berisikan penegasan kembali tentang apa yang telah disampaikan dan dilakukan Allah melalui Musa kepada bangsa Israel, agar sebagai generasi baru yang akan memasuki tanah perjanjian, mereka tetap setia, berpegang dan melakukan perintah ketetapan Tuhan. Makanya atas perintah Tuhan, Musa mengajarkan perintah dan ketetapan Tuhan kepada umat supaya dilakukan dengan setia, dilakukan terus-menerus kemanapun mereka pergi. Seumur hidup harus hidup takut akan Tuhan, tetap berpegang dan melakukan perintah dan ketetapan Tuhan, supaya ketika mereka memasuki tanah yang berlimpah susu dan madu, mereka diberkati dengan panjang umur, keamanan, kesejahteraan, keadaan jadi baik, dan diberkati dengan keturunan menjadi sangat banyak. Ayat 1-3. Karena itu umat diperintahkan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ungkapan ini dikenal dengan Sema Israel atau pengakuan iman. Sema bahasa Ibrani sama, artinya mendengar dengan serius, mendengar dengan teliti, mendengar dengan saksama, dan menaati dengan setia perintah Tuhan Allah yang esa, tidak ada yang lain.
Ini pengakuan yang harus diingat dan dilakukan oleh umat Israel supaya tidak tergoda dan terpengaruh pada penyembahan yang lain. Karena itu, dalam tradisi agama Yahudi, pengakuan ini wajib diucapkan 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam. Pengakuan akan Allah yang esa bukan sebatas hafalan, bukan sebatas pengetahuan, bukan sesuatu yang abstrak, tapi harus dibuktikan dalam tindakan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Ayat 5. Artinya, seluruh totalitas hidup umat, hati, jiwa, kekuatan harus terarah, tertuju, terfokus hanya untuk mengasihi Tuhan. Tanda mengasihi Tuhan secara utuh harus taat, setia, melakukan perintahnya. Seperti yang diajarkan oleh Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu harus menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Karena itu, perintah Tuhan yang disampaikan dan diajarkan kepada umat harus berkelanjutan kepada keturunan dari generasi ke generasi. Apa yang disampaikan haruslah engkau perhatikan. Ayat 6. Kata haruslah artinya tidak boleh diabaikan, wajib diperhatikan. Setiap perintah, ketetapan, peraturan Tuhan wajib diperhatikan. Untuk apa? Untuk dilakukan dengan setia dan terus diteruskan, diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Membicarakan, mempercakapkan pada waktu duduk di rumah, sedang dalam perjalanan, pada waktu berbaring, dan pada waktu bangun. Ayat 7. Kalimat mengajarkan berulang-ulang diterjemahkan dari bahasa Ibrani wesinantam, berasal dari kata kerja sanan, artinya mengulang-ulang pengajaran terus-menerus. Perintah Tuhan harus diajarkan, disampaikan berulang-ulang, terus-menerus, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kapanpun dan dimanapun, mulai dari dalam rumah, keluar rumah, waktu bekerja, beraktivitas, dan juga ketika beristirahat. Pendek kata, seluruh totalitas hidup ini dijadikan sarana, dijadikan kesempatan untuk menyampaikan, mengajarkan perintah dan ketetapan Tuhan. Itu berarti mengajarkan perintah dan ketetapan Tuhan bukan sebatas kata-kata, tapi menjadi perilaku, menjadi ciri khas, menjadi lifestyle, gaya hidup umat Tuhan harus menjadi surat Kristus yang tertulis, yang dapat dilihat, dibaca, dan diteladani oleh semua orang. Bandingkan 2 Korintus 3 ayat 2. Karena itu dikatakan haruslah diikatkan menjadi tanda di tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Ayat 8. Diikatkan di tangan artinya perintah ketetapan Tuhan itu harus dikerjakan, harus dilakukan. Lambang di dahi artinya selalu diingat-ingat, tidak dilupakan. Semua yang dipikirkan dan semua yang dilakukan bersumber dari perintah dan kehendak Tuhan. Bersumber dari hidup yang takut akan Tuhan dan hidup yang mengasihi Tuhan. Ditulis pada tiang pintu rumah dan pada pintu gerbang. Ayat 9 artinya ketika bepergian keluar rumah, keluar kota, melewati pintu gerbang, tetap mengingat dan melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Dimanapun berada, tetap setia hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, dari bagian firman ini kita diajak pertama, sebagai pelayan Tuhan, kita punya tanggung jawab
untuk mengajarkan secara berulang-ulang, terus-menerus, kapanpun dan dimanapun, agar jemaat tetap hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan seluruh totalitas hidup, melakukan perintah ketetapan dan kehendak Tuhan dengan setia. Hidup yang demikian diberkati Tuhan. Kedua, mengajarkan berulang-ulang perintah Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika berada dalam rumah, disinilah peran orang tua untuk memperlengkapi anak-anak, cucu, keturunan selanjutnya, agar ketika berada di dalam rumah, ketika bekerja, beraktivitas, bepergian, bergaul, semua yang dipikirkan dan yang dikerjakan bersumber dari perintah dan kehendak Tuhan. Ketiga, mengajarkan perintah, ketetapan dan kehendak Tuhan secara berulang-ulang, bukan sebatas pengetahuan, tapi harus melalui keteladanan hidup. Segala sesuatu yang disampaikan secara berulang-ulang akan menjadi perilaku hidup. Karena itu dibutuhkan ketabahan, kesabaran, dan kesetiaan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman memperlengkapi kami semua untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan kepada umat-Mu, supaya kami dapat mengajar perintah ketetapan Tuhan secara berulang-ulang, supaya jemaat hidup takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan semua yang mengikuti pelayanan ini, dimanapun mereka berada, diberkatilah oleh Tuhan. Dan Tuhan juga yang terus jaga lindungi kami kemanapun kami pergi, biar ada dalam penjagaan pembentengan kuasa Tuhan siang dan malam. Dan Tuhan yang terus pakai pelayan-pelayan untuk melakukan tugas tanggung jawab kepada semua orang. Dan diberkati semua yang tetap setia mengikuti pelayanan ini. Dimanapun mereka berada, biar kasih kuasa Tuhan akan terus menyertai. Sehingga apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka gumuli, ada Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan, selalu menolong dan memberi kemenangan. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Kasih karunia Tuhan Allah menyertai, menolong, memberkati dan menyelamatkan saudara kini dan selamanya. Amin. Trims.